itu mereka main curang di belakang. Artinya itu perangkat handphone, kalau kita tidak punya kemampuan untuk memproteksi, itu mereka masuk. Orang-orang yang pernah masuk ke perangkat saya, itu email itu tidak akan saya lepaskan, email mereka yang pernah terjebak dalam perangkat saya. Saya siap apapun yang mereka tempuh. Itu kenapa saya selalu menggumamkan kepada teman-teman untuk tidak terlalu masuk ke sini. Yang pertama ya seperti itu tadi, nanti teman-teman yang nggak siap mental ditakut-takuti dengan pelaporan, jadi stres sendiri, bingung sendiri. Karena ada beberapa netizen, "Bang, ini gimana nih, saya akan dilaporkan." Oh tidak, saya selalu mengatakan seperti itu, tenang, kita bantu. Itu cuman bualan-bualan kosong yang untuk menakuti supaya Anda tidak menjadi haters mereka gitu. Nah, kemudian ada efek yang mungkin teman-teman sebagian tidak tahu. Sebelumnya ketika saya membahas doboler yang saya tidak menyebutkan nama di sini karena saya menghormati bapak-bapak ini, itu mereka main curang di belakang. Artinya itu perangkat handphone, kalau kita tidak punya kemampuan untuk memproteksi, itu mereka masuk. Mereka membayar hacker-hacker untuk membobol perangkat kita dan mencuri data-data, mungkin sifatnya pribadi. Makanya saya umumkan kepada teman-teman, berhati-hati untuk menyimpan sesuatu yang mungkin tidak boleh menjadi konsumsi orang lain di handphone. Itu bisa diambil. Ini sebelum saya konflik dengan si Arya, saya sudah pernah berbicara masalah ini, ya. Nah, menyangkut bagaimana, apa yang menjadi tujuan si Arya, kronologis dia masuk mengkanter saya apa, itu saya sudah mempelajarinya. Dari awal dia masuk ke sini, makanya kita sambut nih orang. Oh, ternyata apa yang menjadi kawalan kita selama ini, kita kan memantau. Ini saya lagi konflik dengan doboler yang lain nih. Sebelum dia masuk ke sini, sebenarnya kita udah tahu. Kenapa kita tidak membahasnya? Karena nanti dibilang fitnah, halu, atau mereka nggak jadi masuk gitu ya. Nah, karena kita mengawasi orang-orang yang pernah masuk ke perangkat saya, itu email itu tidak akan saya lepaskan, email mereka yang pernah terjebak dalam perangkat saya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya bocorkan di sini. Dan ini sudah sering saya bahas. Nah, kronologis kenapa si Arya masuk di sini? Terpaksalah disebutkan ya, seorang perempuan yang selama ini katanya saya telanjangi, dia melalui seorang YouTuber bagian mistis meminta untuk mencari orang yang bisa mendiamkan saya. Karena TIJ ini sulit untuk dibuat bungkam. Dikasih uang dia bodoh, nggak mau. 200 juta, 500 juta, nggak mau TIJ. Kemudian kita bayar hacker, bahkan sampai hacker luar dibayar oleh mereka untuk menghancurkan saya, untuk mengambil data-data saya. Toh bukan saya yang hancur, malah data mereka yang terbeber ke luar. Bahkan mereka dilaporkan, saya laporkan, begitu ya. Kemudian, ya karena kebodohan, hackernya bukan cuma bobol saya, ngebobol instansi yang lain, ya kena lah, begitu ya. Kemudian, si bapak sebelah sana itu terkenal sebagai tukang kanter. Artinya beliau punya track record yang sangat menyampah ya, untuk mengkanter orang lain, bahkan di dunia. Mereka kan masuk di dunia perpolitikan. Jadi seolah-olah ketika mereka masuk ke sini, bisa mengkanter saya, kemudian bisa mengkadrunkan saya, bisa memframing bahwa saya sebagai radikalisme, sebagai pelaku makar, dan segala macam. Ternyata tidak kena. Mereka di belakang layar waktu itu antusias mencari rekam jejak di mana saya pernah mencaci pemerintah, di mana saya pernah tergabung dalam organisasi terlarang. Tetapi tidak satu pun bukti itu mereka dapatkan. Sehingga apa statement mereka di belakang? Hancur kita ini. Ternyata kita salah masuk. Tapi ya sudah, ketika kita sudah masuk, jangan mundur. Ya udah, bahas aja. Nah, kenapa saya masuk mencari-cari siapa mereka? Itu adalah bentuk reaksi dari saya. Mereka mencari-cari aku, kesalahan, track record, segala macam. Yang bisa dijadikan sebagai mencari jejak digital.
yang bisa menyudutkan saya di depan publik. Ya, saya juga harus begitu dong. Ternyata memalukan sekali. Ya, orang yang terlihat garang, gagah selama ini, ternyata hanya seekor banci. Itu fix ya, itu fix. Jelas. Cuman saya hanya menunjukkan misalnya foto seorang laki-laki yang saya indikasikan di depan publik sebagai pacarnya dia. Artinya, itu ada deretan yang tidak mungkin saya publikasi di sini. Kenapa? Ya tidaklah. Yang pertama, konten tidak pantas. Saya kena dengan YouTube. Yang kedua, itu menyangkut ya perundang-undangan kita juga. Ya mungkin ada yang sifatnya pornografi. Ya kan? Iya, kita tahu semua. Kita diajarkan oleh mereka, bapak-bapak. Saya waktu ngebahas itu para doboler tidak pernah punya pemikiran curang. Ide-ide curang, masuk ke perangkat orang, mencari kesalahan di belakang layar yang masa lalu untuk saya naikkan di sini. Tidak. Saya hanya membahas seputar konten. Sekali lagi saya ulangi untuk kesekian kalinya. Dulu ada channel Lacak namanya. Mengajak saya membahas seorang Gus, masalah kasus perlendiran, masalah kasus perzinahan. Saya nggak mau. Saya langsung tolak. Bahkan beliau marah ke saya. Giliran kita dapat seperti ini, kamu tidak mau ikutan, kamu malah membela dia. Bukan, saya tidak masuk ke ranah pribadi orang. Saya tidak mau membahas masalah itu, apalagi berkaitan dengan aib yang saya tidak mengantongi apapun buktinya, sekecil apapun buktinya. Saya tidak berani. Hari ini kenapa saya berbicara gamblang? Berbicara tidak ada sensor kadang-kadang. Kenapa? Karena saya bisa mempertanggungjawabkan itu semua nanti ke depan. Saya siap apapun yang mereka tempuh. Tapi sampai detik ini saya sudah cek pelaporan saya tidak ada, itu hoax. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya ada panggilan, saya harus mundur dulu. Asbakul Mazmumah saya sudah memanggil saya.